Tahukah Anda saat operasi berjalan di rumah sakit pasien diberi obat bius? Nah, obat bius tersebut merupakan salah satu contoh dari haloalkana. Jadi, haloalkana itu apa sih? Haloalkana adalah senyawa turunan alkana yang satu atom hidrogennya digantikan oleh atom unsur halogen. Atom halogen tersebut bisa berupa iodin, klorin, bromin, atau fluorin. Reaktivitas dari atom halogen sangat tinggi, sehingga dapat bersenyawa dengan atom apapun. Secara umum, rumus dari haloalkana adalah CnH2n+1n. Rumus tersebut berlaku pada senyawa monoalkana dan dapat ditulis sebagai Rx, di mana E adalah gugus alkil dan X merupakan atom halogen. Dengan begitu, senyawa haloalkana dinamakan juga sebagai senyawa alkil halida. Adapun struktur dari haloalkana dengan contoh halogen klorin yang berikatan dengan metana, sehingga bernama klorometana. Begitu juga dengan contoh struktur lainnya, yaitu ada kloroetana, bromoetana, dan bromobutana. Senyawa haloalkana ini diklasifikasikan berdasarkan beberapa jenis, yaitu: pertama, berdasarkan jenis atom halogen yang terikat, ada alkuna klorida, alkuna bromida, alkuna iodin, dan alkuna fluorida. Kedua, berdasarkan jumlah atom halogen yang terikat, ada haloalkana jenuh dan haloalkana tak jenuh. Ketiga, berdasarkan tata nama IUPAC, ada alkana primer, alkana sekunder, dan alkana tersir. Selanjutnya, tata nama haloalkana secara IUPAC adalah dengan menyebut nama halogen yang terikat, yaitu fluoro, kloro, bromo, iodo yang diikuti nama alkananya. Sedangkan tata nama haloalkana secara trivial adalah dengan menyebut nama gugus alkil lalu diikuti nama atom halogen dengan diberi akhiran ida. Misalnya adalah CH3 yang mengikat klorin, sehingga mempunyai nama IUPAC klorometana dan nama trivial metil klorida. Begitu juga dengan bromoetana dengan nama trivial etil bromida. Haloalkana yang telah memiliki isomer diberi nama dengan menyebut nomor yang menyatakan letak halogen. Pemberian nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan halogen, sehingga nomor letak halogen sekecil mungkin. Adapun sifat-sifat haloalkana yang pertama adalah sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu: 1. Memiliki titik didih lebih tinggi daripada senyawa alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Lalu, kedua, sukar larut dalam air. Dan 3. Suhu rendah berwujud gas dan suhu tinggi berwujud cair sampai padat. Sifat kimia halogen berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat dialami oleh atom unsur halogen. Atom halogen mudah disubstitusi dengan atom atau gugus lain sebagai berikut: 1. Dengan logam magnesium membentuk senyawa Grignard. 2. Dengan logam natrium membentuk alkana. 3. Dengan natrium alkoholat membentuk eter. Berikut adalah reaksi-reaksi pada haloalkana. Yang pertama adalah reduksi haloalkana, yaitu jika alkil halida direduksi dengan banyak zat. Produksi epertilitium aluminium hidrida H2 dengan adanya katalis untuk menghasilkan alkana. Berikut persamaan reaksi dan contohnya. Kedua adalah reaksi eliminasi. Di sini, molekul kecil seperti air atau halogen tereliminasi dari haloalkana, menghasilkan pembentukan alkana. Contohnya adalah dehidrasi 2-bromo-2-metilpropana dengan adanya etanol. Ketiga adalah reaksi substitusi nukleofilit. Dalam jenis reaksi ini, nukleofil atom atau molekul yang dapat menyumbangkan pasangan elektron menggantikan atom halogen dalam haloalkana. Proses ini adalah salah satu reaksi paling khas dari haloalkana. Perhatikan reaksi antara bromutana dan natrium hidroksida. Dalam kehidupan sehari-hari, senyawa haloalkana memiliki banyak kegunaan atau manfaat. Apa saja kegunaan atau manfaat senyawa haloalkana dalam kehidupan? Kegunaan senyawa haloalkana sebagai berikut: A. Triklorometana atau kloroform digunakan sebagai obat bios dan pelarut senyawa organik. B. Triodometana atau iodoform digunakan sebagai zat antiseptik pada luka. C. Tetraklorometana
atau karbon tetraklorida CCl4 digunakan sebagai pelarut senyawa nonpolar dan lemak dan pemadam kebakaran. Diklorodifluorometana digunakan sebagai zat pendingin pada alat pendingin ruangan dan lemari es. Contoh lainnya yang sering ditemukan adalah wajan atau panci anti lengket alias teflon. Siapa nih yang sering masak menggunakan teflon? Yap, teflon atau tetrafluoroetilena ini berguna banget dalam menahan panas dan mencegah masakan melekat pada permukaan wajah. Penggunaan senyawa haloalkana harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat. Penggunaan yang salah dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti merusaknya lapisan ozon. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.